Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bermuajahah kembali insyaallah dalam majelis ilmu yang senantiasa dirahmati oleh Allah, dan semoga memberikan berkah bagi kita semua, bermanfaat bagi banyak orang. Dan pada kesempatan hari ini, kajian muamalah Islam yang insyaallah kita akan sampaikan adalah terkait dengan hukum leasing atau kredit. Nah, mungkin ini sudah umum di tengah-tengah masyarakat, apa itu leasing, apa itu kredit. Tapi bagaimana tinjauan secara syariah, apakah itu hukumnya boleh atau tidak boleh atau seperti apa? Hari ini insya Allah kita akan bahas. Jadi perlu dipahami dulu, kita akan membahas pengertian dari leasing itu sendiri dulu. Nah, dalam pengertian istilah, leasing itu berasal dari kata lease, yang berarti, jadi arti sesungguhnya itu berupa sewa menyewa. Jadi secara bahasa, arti kata dari leasing itu diartikan adalah sewa menyewa. Dan itu pun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, leasing itu diistilahkan adalah sewa guna usaha. Nah, dimaksudkan adalah leasing itu sewa guna usaha. Jadi ada kata sewanya guna usaha. Ini tercantum juga dalam Kemenku, jadi Kementerian Keuangan ya. Itu dikatakan tentang kegiatan sewa guna usaha atau leasing ini, disebutkan bahwa sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan. Jadi kegiatan pembiayaan, jadi seseorang atau lembaga itu membiayai dalam bentuk penyediaan barang modal, misal mobil, pabrik, mesin-mesin pabrik itu maksudnya, dan lain sebagainya, termasuk juga motor misalkan. Selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Jadi pembayarannya dicicil, dikredit, diangsur, jadi seperti itu. Ini termaktub dalam Kemenku ya, nomor 1169 gitu ya, tahun 1991. Nah, ini nanti bisa dicek sendiri. Itu dari pengertian leasing itu sendiri. Nah, ya. Dan kemudian leasing itu sendiri ada dua macam. Jadi macamnya ada dua. Yang pertama adalah leasing dengan sistem H-opsi atau finance lease, yaitu lease, yaitu lease itu apa? Pihak penerima sewa guna usaha ini untuk membeli barang modal yang disewa guna usahakan atau memperpanjang waktu perjanjian sewa guna usaha. Jadi leasing yang model pertama itu seseorang bisa membeli barang yang diakodkan tadi gitu, atau bisa memperpanjang lagi sewanya gitu. Dan leasing ini yang kemudian kita kenal sebagai leasing saja, seperti dikenal di kalangan khalayak umum seperti biasanya. Leasing itu yang disebut adalah leasing yang model pertama. Jadi kebanyakan keumuman yang kita temukan itu leasing yang model pertama ini. Jadi leasing dengan sifat opsi atau finance lease gitu ya. Jadi seseorang bisa nantinya ketika sewa atau kredit itu bisa diakodkan membeli barang tersebut. Tapi ada juga leasing yang sifatnya model kedua. Sifatnya adalah leasing tanpa H-opsi atau operating lease gitu ya. Atau sewa menyewa biasa. Jadi leasing yang model kedua itu sifatnya adalah sewa menyewa biasa. Jadi tidak ada H-opsi bahwa nanti barang yang diakodkan tadi nanti bisa menjadi hak milik orang yang berakod tadi.
Jadi tidak bisa dibeli, tapi hanya barang tadi hanya untuk sewa menyewa saja. Misalkan motor, mobil, seperti di rental-rental itu sifatnya adalah sewa menyewa. Itu sistem tersebut itu dimaksudkan adalah leasing yang model kedua. Jadi tidak ada hak opsi untuk nantinya berpindah tangan antara barang satu itu ya, berpindah tangan kepada pihak yang lain. Jadi seperti itu. Jadi ada dua macam leasing itu. Sementara kita lihat dulu praktek leasing di tengah-tengah masyarakat itu seperti apa. Yang pertama, akad dalam transaksi leasing itu yang pertama ada lessor, atau disebut lessor itu sebagai lembaga pembiayaan. Nah, jadi dia yang nantinya membiayai. Ketika seseorang membutuhkan barang tertentu, nanti pihak lembaga ini yang akan membiayai orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan barangnya itu. Jadi yang pertama ada lessor. Ini beberapa pihak yang nanti bertransaksi. Ada lessor sebagai lembaga pembiayaan. Maka ini sepakat setelah motor itu, misalkan contoh dia beli dari dealer atau supplier, kemudian dia sewakan kepada lease selama jangka waktu tertentu, misal 3 tahun. Ini contohnya. Jadi lembaga pembiayaan yang disebut lessor ini dia yang nantinya membiayai suatu barang tertentu yang dibutuhkan oleh seseorang. Yang kedua ada namanya sifatnya lessor itu sepakat setelah seluruh angsuran lunas dibayar dalam jangka waktu 3 tahun misalkan, maka lease atau si fulan langsung memiliki motor tersebut. Jadi ketika sudah dibayar lunas, sudah jangka waktunya selesai dan pembayarannya sudah selesai, maka dianggap motor itu berpindah tangan dari pihak si lessor, lembaga yang membiayai tadi, berpindah tangan kepada lease atau orang yang membutuhkan barang tadi. Jadi secara otomatis itu. Tapi sebelum angsuran itu lunas, kepemilikan motor ini bukan berarti menjadi hak atau milik si orang yang membutuhkan atau lease tadi atau si fulan. Jadi seperti itu sifatnya, sewa menyewa, dan kemudian nanti ada jual beli, transaksi jual beli di situ. Ini yang praktik leasing di tengah-tengah masyarakat. Kemudian praktik yang ketiga, menurut leasing yang ada selama angsuran belum lunas itu dalam jangka waktu misalkan 3 tahun, maka hak barang tadi, motor misalkan, tetap milik lessor atau lembaga pembiayaan. Ini salah satu kuncinya yang mana nanti kita akan telaah ini apakah ini boleh atau tidak boleh. Gitu ya. Itu yang ketiga prakteknya. Yang keempat, motor itu dijadikan jaminan secara fidusia untuk leasing. Jadi motor, barang yang diakotkan tadi, dijual belikan atau disewa menyewakan tadi, itu juga dijadikan sebagai jaminan untuk leasing tersebut. Karena itu BPKB atau buku kepemilikan kendaraan bermotor, ya, BPKB-nya itu tetap berada di tangan lessor atau lembaga pembiayaan yang membiayai tadi. Jadi BPKB-nya tidak dikasihkan sebelum seseorang itu melunasi leasingnya itu. Jadi konsekuensinya jika leasing atau si fulan ya tidak sanggup membayar angsuran sampai lunas atau kreditnya macet misalkan, maka motor itu, jadi barang yang diperakotkan tadi, motor misalkan contoh, akan ditarik oleh lessor dan dijual itu. Jadi jaminannya itu adalah jaminan yang berupa objek akad gitu. Jadi objeknya misalkan motor, ya motor nanti dijaminkan itu, atau mobil, ya mobil itu nanti yang dijaminkan. Jadi tidak ada jaminan lain selain barang yang diakotkan dalam transaksi itu. Itu praktik leasing yang
kita jumpai di tengah-tengah masyarakat. Nah, dan kemudian bagaimana hukumnya gitu. Ketika kita menelaah secara syar'i, secara muamalah Islam, hukum leasing yang pertama, dalam leasing itu ternyata kita temukan adanya penggabungan dua akad atau kita sebut multi akad, al-uqud al-muraqqabah gitu ya. Jadi multi akad atau al-uqud al-muraqqabah atau istilah Inggrisnya hybrid contract. Nah, jadi yaitu penggabungan akad sewa menyewa, kita sampaikan tadi ada sewa menyewa dan nanti ada jual beli. Jadi dua akad dalam satu transaksi tadi. Dan itu disatukan dalam satu akad jual beli atau akad perjanjian di leasing itu yang terjadi. Nah, setelah kita telaah dalam tinjauan syar'i, padahal syariah itu melarang penggabungan akad menjadi satu akad. Nah, ini termaktub dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Jadi Nabi SAW melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan, atau safqataini fi safqatin wahidah. Ini dalam hadis riwayat Ahmad dalam Al-Musnad gitu ya. Jadi Nabi SAW melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan, atau melarang dua transaksi dalam satu transaksi, atau disebut juga melarang dua akad dalam satu akad ya. Kalau kita lihat tadi hukum leasing itu yang pertama tadi, ternyata dia menggabungkan akad dari sewa menyewa. Karena apa? Karena ketika seseorang itu belum bisa melunasi leasingnya itu, maka hak kepemilikan dari barang, si barang itu tetap menjadi milik yang membiayai tadi. Salah satunya begitu. Jadi tidak ada pemindahan hak kepemilikan. Nah, itu yang terjadi. Namun ketika sudah lunas, ternyata serta-merta otomatis barang itu menjadi milik yang membeli, atau menjadi milik si fulan yang berakad tadi gitu. Ya, ini mengindikasikan bahwa leasing itu terjadi dua akad dalam satu transaksi yang sama gitu, yaitu sewa menyewa dan jual beli. Dalam kitab Asy-Syasyiyah Al-Islamiyah, ini karangan Imam Taqiyuddin An-Nabhani, beliau menyebutkan larangan adanya dua kesepakatan dalam satu kesepakatan, safqataini fi safqatin wahidah, artinya adalah larangan adanya dua akad dalam satu akad. Nah, jadi misalnya menggabungkan dua akad jual beli menjadi satu akad, atau akad jual beli digabung dengan akad ijarah. Jadi hukum leasing yang pertama kita telah dari segi akadnya tadi, ada terjadi dua akad. Dan kemudian kita kritisi yang kedua adalah dalam akad leasing biasanya terdapat bunga. Nah, ini salah satunya. Jadi di dalam leasing itu ada bunganya juga gitu. Dari mana bunga itu berasal? Jadi kita temukan harga sewa yang dibayar per bulan oleh si leasing bisa jadi dengan jumlah tetap tanpa bunga, namun bisa jadi harga sewanya berubah-ubah. Ya, bisa jadi tetap, bisa jadi berubah-ubah sesuai dengan suku bunga pinjaman. Jadi seperti itu. Jadi harga sewa yang dibayarkan per bulan oleh leasing atau si fulan itu bisa jadi tetap, tapi bisa jadi juga berubah-ubah. Jadi sesuai dengan suku bunga gitu. Maka leasing dengan bunga seperti ini hukumnya haram. Karena bunga kita paham bahwa bunga itu hukumnya riba. Dan riba adalah sudah disampaikan dalam Al-Quran hukumnya haram. Jadi yang kedua ini kita telaah
leasing yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu karena ada indikasi kuat bahwa itu ada transaksi bunga. Jadi seperti itu. Belum lagi ketika misalkan kita terlambat membayar, nanti ada denda dan macam sebagainya. Maka itu bisa berkali-kali lipat dari harga yang disepakati di awalnya gitu. Itulah yang nanti bisa menjadi bunga. Jadi maka kita harus hati-hati di sini gitu ya. Dan kemudian kita kritisi yang hukum leasing kenapa kita sebut haram itu. Yang ketiga, dalam akad leasing itu terjadi akad jaminan yang tidak sah. Jadi ketika seseorang berhutang dalam jual beli dan dia menjaminkan sesuatu, tapi sesuatunya itu adalah objek dari barang yang dibeli, maka secara syar'i itu tidak boleh. Dan dalam leasing ini, akad jaminan yang terjadi adalah, yang dijaminkan adalah barang yang dibeli tadi, diakadkan gitu. Yaitu menjaminkan barang yang sedang menjadi objek jual beli. Gitu ya. Dan dalam Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra ini menyebutkan tidak boleh jual beli dengan syarat, tidak boleh jual beli dengan syarat menjaminkan barang yang dibeli. Jadi kalau kita mau menjaminkan sesuatu ketika kita misalkan berhutang dalam jual beli, maka kita tidak boleh menjaminkan barang yang dibeli itu. Maka konsekuensinya kita harus memberikan jaminan lain selain barang yang menjadi objek akad itu. Jadi seperti itu. Dalam keterangan Imam Ibnu Hazm juga berkata, tidak boleh menjual suatu barang dengan syarat menjadikan barang itu sebagai jaminan atas harganya. Kalau jual beli sudah terlanjur terjadi, maka harus dibatalkan. Ini menurut beliau. Jadi ada konsekuensinya. Jadi harus batal secara hukum gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi berdasarkan 3 alasan di atas tadi kita sebutkan tadi, maka leasing dengan hak opsi atau finance lease atau yang dikenal dengan sebutan leasing saja, kita kenal di masyarakat seperti itu, maka hukumnya adalah haram. Ini 3 alasan tadi. Adapun leasing tanpa hak opsi atau operating lease, atau ini disebut sewa menyewa biasa, misalkan kita sewa motor, misalkan sewa mobil, misalkan, atau sewa apapun lah, sewa rumah, sewa apapun itu, hanya sewa menyewa saja dan tidak ada perubahan hak milik nantinya, maka ini secara syar'i hukumnya boleh selama memenuhi rukun dan syarat dalam hukum ijarah. Ijarah artinya adalah sewa menyewa. Jadi selama sifatnya adalah sewa menyewa saja, maka hukumnya boleh, itu ya. Hukumnya boleh, dan dalam muamalah syariah itu dimanai dengan hukum ijarah. Jadi sewa menyewa. Jadi seperti itu ya. Kurang lebihnya seperti itu pembahasan kita hari ini. Jadi hukum leasing secara umum kita melihat praktek di masyarakat hukumnya haram gitu ya. Tetapi kalau kita katakan leasing saja yang disebut adalah tanpa hak opsi, artinya hanya sewa menyewa saja, secara syariah hukumnya boleh. Jadi seperti itu. Nah, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga ini bisa di-share kepada khalayak lain supaya kita menjadi paham tentang muamalah Islam. Jadi seperti itu. Dan perlu dicatat juga ada rambu-rambu dalam kredit atau leasing ini. Nah, ini beberapa rambu-rambu. Yang pertama, objek jual beli itu bukan berupa barang ribawi. Itu penting. Jadi rambu-rambunya, objek jual belinya bukan komoditi ribawi. Karena ini nanti ada syarat-syarat tertentu. Jadi tidak sembarangan kalau objeknya adalah jual beli. Karena apa? Kredit atau leasing itu dia berupa hutang.
Jadi maka tidak bisa sembarangan kalau komoditinya adalah barang ribawi. Yang kedua adalah hindari dari penundaan serah terima, tidak langsung. Jadi hindari penundaan gitu. Jadi kalau mau kredit atau leasing tadi, sifat dari penundaan serah terima itu akan menjadi terlarang juga gitu. Karena nantinya apa? Orang yang mengkredit itu dia sifatnya hutang, sementara yang memberikan kredit itu juga berhutang barang. Dan ini tidak boleh. Maka dari itu, barang itu harus diserahkan ketika akad itu terjadi. Akad transaksi itu berlangsung. Nah, inilah yang kira-kira kita bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kalau ada saran, kritik bisa disampaikan. Seperti itu teman-teman sekalian, insya Allah kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.